Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama John Newton. Dia menulis lagu Amazing Grace pada tahun 1772. Lagu ini berdasarkan kisah nyata yang ia alami. Dan di dalam lagu itu dia sungguh menuliskan bagaimana dia menemukan imannya kembali dan menemukan Tuhan kembali di dalam kehidupannya. Dia adalah mantan penjual budak, tetapi dalam perjalanan suatu ketika, di dalam perjalanan kapalnya mengalami karam, badai yang luar biasa, hampir karam. Dan dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Kalau Tuhan tolong saya akan bertobat. Dan apa yang terjadi, entah bagaimana kapal itu mulai bergerak pelan-pelan dan menuju pelabuhan dan John Newton pun selamat. Di sini, John Newton mengalami bahwa ketika dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam tantangan, ketika dia berseru dalam nama Tuhan Yesus, Yesus segera menolong, melepaskan dan membebaskan dirinya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini ada seorang kepala rumah ibadat yang mencari Tuhan Yesus karena anaknya hampir mati. Pertanyaannya, mengapa dia mau mencari Tuhan Yesus? Karena dia percaya di dalam Yesus pasti ada pelepasan, pasti ada pembebasan, pasti ada mukjizat, pasti ada pengharapan. Untuk itulah dia mencari Tuhan Yesus, dan Yesus pun segera memenuhi permintaannya. Dalam perjalanannya menuju ke rumah kepala rumah ibadat itu, Yesus berjumpa juga dengan seorang perempuan yang mengalami penderitaan pendarahan 12 tahun di dalam dirinya. Dan dia mencari Tuhan Yesus dengan satu sugesti, dengan satu iman. Asalkan saja ku jamah jumbanya, maka aku akan sembuh. Ini adalah sugesti iman yang sangat luar biasa. Dan apa yang terjadi? Dia pun sembuh. Pertanyaannya, mengapa dia mencari Tuhan Yesus? Karena dia percaya di dalam Tuhan Yesus pasti ada pelepasan, pasti ada pembebasan, pasti ada mukjizat, pasti ada pengharapan. Yesus datang ke rumah kepala rumah ibadat dan Yesus katakan, anak ini tidak mati tetapi tidur. Apa maksudnya? Anak ini tidak mati artinya jiwanya itu tidak ada di api neraka. Jiwanya tidak mati, tidak hancur, tetapi masih bisa diselamatkan. Dengan analogi, dia tidur. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan bukan sekedar janji, tetapi kuasa Tuhan sungguh-sungguh terjadi dan sungguh-sungguh nyata. Dan Yesus akhirnya membangkitkan kembali anak kepala rumah ibadat. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa dan cerita-cerita ini kita bisa belajar bahwa ketika kita masuk dalam masa-masa penderitaan, masa kesulitan, melalui peristiwa-peristiwa cerita-cerita orang yang sudah mengalami akan cinta Tuhan dan kuasa Tuhan, ketika engkau mengalami suatu situasi yang sangat memberatkan, membingungkan, masalah suami istri, masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah dengan anak-anak dengan orang tua, masalah pekerjaan, hutang yang begitu banyak, ingatlah, carilah Tuhan Yesus, mintalah dengan imanmu, sama seperti kepala rumah ibadat, sama seperti perempuan yang mengalami pendarahan, dan sama seperti John Newton. Mereka mencari Tuhan, meskipun pada awalnya mereka juga tidak tahu apakah Tuhan akan mengabulkannya, tetapi mereka membawa semua itu dengan iman mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka mengalami mukjizat. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Situasi apapun yang engkau alami saat ini, datanglah kepada Tuhan Yesus. Mintalah dengan imanmu. Ingatlah, kuasa Tuhan bukan sekedar janji, tetapi kuasa Tuhan sungguh-sungguh terjadi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya.